Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi pembahasan soal fisika tentang dinamika rotasi, kisi-kisi ujian tengah semester. Untuk itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Oke, sekarang kita perhatikan untuk pembahasan nomor 1 dan nomor 2 ini masih saling berhubungan. Yang pertama adalah hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda nilainya sama dengan 0. Jika resultan gaya sama dengan 0, artinya bukan berarti tidak ada gaya sama sekali. Tetapi hukum Newton ini menjelaskan bahwa jika jumlah gaya sama dengan 0, artinya benda tersebut dalam keadaan diam. Atau nama lainnya adalah kelembaman atau tingkat kemalasan. Atau nama lain dari inersia. Artinya, jika momen inersia atau kelembaman benda itu besar, maka semakin sukar benda itu untuk bergerak. Tetapi, jika kelembaman benda itu sangat kecil nilainya, maka benda tersebut akan mudah untuk gerak ketika ada gaya luar yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah resultan gaya sama dengan 0, artinya benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, berarti berlaku gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, maka pilihan yang tepat untuk menjawab nomor 1 adalah berkaitan dengan kelembaman atau tingkat kemalasan. Maka pilihannya adalah yang A. Sedangkan untuk pembahasan nomor 2, yaitu suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap di atas suatu permukaan datar licin. Nah, ingat kata kuncinya adalah di sini kecepatannya tetap. Berarti ini berkaitan dengan pernyataan hukum 1 Newton, yaitu benda bergerak dengan kecepatan tetap. Maka jumlah gaya yang bekerjanya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut nilainya sama dengan 0. Kira-kira mana pilihan yang tepat? A, B, C, D, atau E? Ya, pilihannya jawaban nomor 2 adalah D. Resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Pembahasan nomor 3, balok bermasa 10 kg kemudian ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya percepatan yang dialami oleh balok? Untuk itu, yang pertama adalah kita harus menguraikan kemanakah arah dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gerak benda tersebut arahnya adalah ke arah sumbu X dengan arah ke kanan. Untuk menjawab nomor 3, maka hukum Newton yang kedua yang besarnya adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Karena arahnya ke kanan, berarti bekerja pada arah sumbu X, maka sigma F-nya adalah sigma F pada arah sumbu X. Berarti pertama kita harus menguraikan gaya tersebut, lalu kita proyeksikan ke arah sumbu X. Maka F yang bekerja pada arah sumbu X adalah F dikalikan dengan cos 53. Yang arah vertikalnya adalah F dikali sin dari 53. Nah, maka kita ambil gaya yang bekerja pada arah sumbu X-nya adalah F dikali cos 53 sama dengan M dikalikan dengan A. Berapakah nilai dari cos 53? Cos 53 adalah 3/5 atau 0,6
sedangkan sin dari 53 adalah sama dengan 4/5 atau 0,8. Sehingga nilai F-nya 50 dikalikan dengan cos 53 adalah 3/5 sama dengan M. 10 dikalikan dengan A. Kita perkecil, 50 dibagi 5 adalah 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. 30 sama dengan 10 kali A. Maka nilai A yang bekerja adalah 30 dibagi 10 atau hasilnya sama dengan 3. Jangan lupa satuan dari percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah yang C. Bahasan nomor 4. Perhatikan soal. Balok bermasa 2 kg terletak pada bidang datar yang licin dengan dua gaya yang bekerja seperti pada gambar. Soal nomor 4. Balok bermasa 2 kg terletak pada bidang datar yang licin dengan dua gaya yang bekerja seperti pada gambar berikut. Besar percepatan yang dialami balok adalah. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita bisa menggambarkan di bawahnya untuk memperjelas bahwa balok yang masanya 2 kg kemudian ditarik oleh dua gaya. F1 arahnya adalah ke kanan yang besar gaya sama dengan 6 Newton, sedangkan gaya yang kedua dikasih dengan arah ke kiri. F2 sama dengan 10 Newton. Kemudian sudutnya adalah 37 derajat. Nah, untuk menjawab soal nomor ini, apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Berarti kita harus menguraikan gaya F2 yang bekerja pada arah sumbu X. Berapakah nilainya? Untuk gaya yang bekerja pada arah sumbu X adalah F2 dikalikan dengan cos dari 37 derajat. Cos 37. Nah, untuk sin 37 adalah sama dengan 3/5. Sedangkan untuk cos 37 adalah sama dengan 4/5. Berarti 10 dikalikan dengan 4/5, maka hasilnya sama dengan 8. Jadi kita bisa melihat bahwa ada gaya yang ke kanan sebesar 6 Newton dan gaya yang ke kiri adalah 8 Newton. Maka pertanyaannya adalah kemanakah arah gerak dari benda tersebut? Ya, gerak benda itu adalah ke kiri. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah nilai percepatan? Nilai percepatan dapat kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F yang bekerja adalah sigma F pada arah sumbu X. Kita ingat tadi bahwa gerak bendanya adalah ke kiri. Berarti untuk penandaan akan sangat penting. Karena arah benda itu adalah ke kiri, berarti yang ke kiri arah gayanya tandanya positif, sedangkan yang arah kanan tanda gayanya adalah negatif. Berarti positif itu untuk F dikalikan dengan cos 37, sedangkan untuk yang ke kanan arahnya berlawanan dengan percepatan, kita beri tanda negatif. F1 sama dengan M dikali A. F2 adalah sama dengan 10 dikalikan 4/5 dikurang dengan 6 sama dengan massa benda adalah 2 dikalikan dengan A. 10 kali 4/5 sama dengan 8. 8 dikurang 6 sama dengan 2 dikali A. 8 dikurang 6 adalah 2 sama dengan 2 dikali A. Maka nilai percepatan pada benda tersebut adalah sama dengan 2 dibagi 2, 1 meter per sekon pangkat 2, dengan arah benda bergerak ke arah kiri. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Soal berikutnya adalah pembahasan nomor 5 dan nomor 6
merupakan soal pembahasan antara gabungan dinamika gerak dengan kinematika gerak. Baik, yang pertama, pembahasan nomor 5. Sekarang kita perhatikan soal nomor 5. Diketahui nilai massa benda yang bekerja pada mobil adalah sama dengan 1.500 kg dengan percepatan adalah sama dengan A 5 meter per sekon pangkat 2. Pertanyaan soal adalah tentukan berapakah besar gaya. Gaya yang memiliki nilai percepatan, maka kita gunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kita masukkan nilai massa sama dengan 1.500 dikalikan dengan A yang besarnya 5, maka 1.500 dikali 5 besarnya adalah 7.500 dalam satuan Newton. Berarti untuk jawaban nomor 5 adalah D. Soal pembahasan nomor 6, kita perhatikan pada pertanyaan di atas. Benda bermassa 10 kilo, berarti kita tuliskan diketahui massa bendanya adalah sama dengan 10 kg. Kemudian mula-mula benda itu diam. Kalau mula-mula diam artinya menyatakan kecepatan awal benda sama dengan 0. Benda tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan akhir atau disimbolkan dengan Vt, di mana besar Vt-nya adalah sama dengan 20 meter per sekon. Tentukan besar gaya selama 5 detik. 5 detik menyatakan nilai T, maka T sama dengan 5 detik. Pertanyaan dalam soal nomor 6 ini, berapakah nilai dari F atau gaya? Sama dengan pada contoh nomor 5, gaya adalah sama dengan M dikali dengan percepatan, di mana massanya adalah 10 kg dan A kita belum memiliki nilai percepatan. Nilai percepatan dapat kita ambil dari rumus-rumus yang ada pada gerak lurus berubah beraturan. Dengan persamaan pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian yang kedua adalah Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Dan yang ketiga adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A kali T pangkat 2. Untuk menentukan nilai A-nya, kita harus mengambil salah satu rumus di atas. Kira-kira rumus yang mana? Ya, betul. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama, dengan Vt-nya adalah sama dengan 20, V0-nya adalah 0 ditambah dengan A yang akan kita cari, T-nya adalah 5. Lalu kita masukkan 20 sama dengan 0 ditambah dengan A dikalikan T sama dengan 5, atau 20 sama dengan 5 dikali A. Maka nilai A yang kita peroleh adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Jadi besar gaya yang kita peroleh untuk soal nomor 6 adalah 10 dikalikan dengan percepatan besarnya 4. Maka jawabannya adalah 40 Newton. Jawaban yang ada pada soal tersebut, maka kita harus memilih, yaitu pilihan yang B. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada dua balok yang tersusun dengan balok sebelah kiri, balok A, dan balok sebelah kanan adalah balok B. Kemudian ada gaya luar yang bekerja dari sebelah kiri ke arah kanan dengan keterangan massa A adalah 2 kg, massa B adalah 4 kg, sedangkan gaya yang bekerja besarnya sama dengan 24 Newton.
Pertanyaan soal adalah tentukan besar gaya yang diberikan dari A ke B. Nah, untuk memperjelas dalam soal ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu. Balok A berada di sebelah kiri, kemudian balok B berada di sebelah kanan. Dengan gaya luar yang bekerja sama dengan 24 Newton, sehingga kita harus menggambarkan konsep dari gaya-gaya yang bekerja. Ketika benda A didorong oleh gaya dari sebelah kiri, maka A akan mendorong atau memberikan gaya dari A ke arah B, atau kita bisa menuliskan dengan FAB atau FBA boleh ya. Dan sebaliknya, maka gaya yang diberikan oleh B terhadap A juga akan diberikan dengan arah yang berlawanan. Pada pembahasan ini ada beberapa konsep yang akan kita gunakan. Konsep yang pertama adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newtonnya berlaku yaitu pasangan aksi dan reaksi, di mana besarnya gaya AB itu merupakan gaya aksi dan gaya reaksinya adalah FBA, sehingga besar gaya FAB sama dengan besarnya gaya FBA. Berikutnya, untuk menentukan besar percepatan kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma F sama dengan sigma M dikalikan dengan A, atau A adalah perbandingan antara jumlah gaya dengan jumlah dari massa yang ada pada gambar tersebut, di mana gaya yang bekerja adalah 24, sedangkan jumlah massa A dan massa B 2 ditambah 4, maka nilainya adalah 24 dibagi 6, atau A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah berapakah besar gaya yang diberikan A pada B? Nah, untuk menentukan besarnya gaya yang diberikan FAB atau FBA, kita bisa mengambil satu buah gambar, yaitu gambar B. Pada gambar B, di sini ada gaya yang diberikan FAB, kemudian massa B-nya adalah 4 kg, maka gaya yang bekerja pada benda B adalah sama dengan MB dikalikan A. Gerak bendanya ke kanan, maka simbol untuk FAB adalah positif karena searah dengan percepatannya, sedangkan yang arahnya ke kiri adalah negatif. Maka FAB kita beri tanda positif, kemudian MB nilainya adalah sama dengan 4 dikali A sama dengan 4, maka nilai gaya yang diberikan dari A terhadap B adalah sama dengan 16 Newton. Bahasan nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Benda bermassa 10 kg diletakkan pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan sebesar 37 derajat. Jika benda tersebut meluncur ke bawah, berapakah nilai percepatan dan gerak normal yang bekerja pada benda berturut-turut adalah? Jadi yang pertama adalah untuk membahas nomor 8 ini, kita harus bisa menentukan arah dari gaya-gaya yang bekerja. Sekarang kita uraikan. Yang pertama adalah gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus dengan bidang alasnya. Arahnya kita ambil ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah kita gambarkan arah dari gaya berat. Gaya berat itu kita tarik dari pusat massa, lalu kita tarik ke bawah lurus. Kemudian berikutnya adalah kita harus menguraikan, memproyeksikan bagaimana nilai W yang sejajar dengan bidang miring atau bidang lintasan gerak bendanya
Nah, untuk menentukan nilai gaya yang sejajar dengan kemiringan, biasa kita gunakan nilai W dikalikan dengan sin theta atau sin alfa, di mana dengan alfa di sini adalah sebesar 37 derajat. Maka nilai W dikalikan sin 37. Sedangkan untuk gaya yang bekerja secara tegak lurus dengan bidang atau disebut juga dengan sejajar dengan gaya normal namun arahnya berlawanan, kita gunakan W dikalikan dengan cos dari 37 derajat. Jadi pertanyaan soal tadi adalah kita menentukan berapakah nilai percepatan dan gaya normal. Oke, untuk menjawab soal yang pertama, berapa nilai percepatan? Gaya yang memiliki percepatan berarti ada pada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Siapa gaya yang menggerakkan dia ke bawah? Nah, tadi kan percepatan bendanya ke bawah ya. Jadi karena arah percepatan ke bawah, yang bawah positif, yang ke kiri atau yang ke arah serong kiri negatif, maka kita tuliskan gaya yang W kalikan sin dari 37 nilainya adalah positif karena searah dengan arah gerak percepatan. Kita masukkan W-nya adalah M dikali G dikalikan sin 37 sama dengan M dikali A. Nah, berapa sin 37? Sin 37 adalah 3/5, sedangkan cos 37 adalah 4/5. Jadi kita masukkan. Nah, jangan lupa nih, kiri dan kanan ada massa yang sama. Kita coret massanya, gravitasi nilainya 10. Sin 37 kita masukkan 3/5 sama dengan A, maka nilai A adalah 6 dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Oke, sampai sini. Nah, bagaimana cara menjawab soal yang berikutnya? Pertanyaannya menentukan besar gaya normal. Untuk gaya normal itu gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Kita biasa gunakan dengan persamaan hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1 Newton bukan hukum 2? Karena benda itu tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Maka sigma F sama dengan 0. Kita lihat di situ N ke atas yang segaris dengan N namun arah berlawanan adalah W dikalikan cos 37 sama dengan 0, atau N sama dengan W dikali cos 37, di mana W-nya adalah M kali G kalikan cos 37, masanya 10, gravitasinya 10, cos 37 adalah 4/5 atau 0,8, maka nilai akhirnya adalah 80 Newton. Berarti jawaban nomor 8 yang tepat adalah 6 meter per sekon dan 80 Newton. Maka pilihannya adalah yang D. Pembahasan nomor 9. Sekarang perhatikan pada gambar sebuah benda yang berada pada bidang miring yang licin seperti pada gambar di bawah ini. Rumuskan gaya normal dan gaya berat. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapakah besar gaya normal? Yang kedua, berapakah besar gaya beratnya? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk menentukan soal ini, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, kita uraikan gaya normal ya. Gaya normal itu sama dengan pembahasan nomor 8. Arahnya adalah tegak lurus dengan bidang, yaitu ke atas. Sedangkan untuk gaya berat, arahnya selalu lurus ke bawah menuju pusat gravitasi. Kemudian, nah, karena karena bendanya pada bidang miring yang memiliki alfa, maka W kita proyeksikan ada W yang sejajar dengan gaya normal. Kita gunakan W kalikan cos alfa. Sedangkan W yang sejajar dengan kemiringan lintasan, kita gunakan W dikalikan sin alfa. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, untuk menentukan besar gaya normal pada soal pembahasan nomor 8, gaya normal itu kita gunakan
hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Di mana F-nya itu merupakan gabungan dari gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya yang tegak lurus atau yang sejajar dengan gaya normal di sini adalah W cos alfa, namun arahnya berlawanan. Sehingga kita kasih tanda min. W cos alfa sama dengan 0. Karena kita mencari N, maka N adalah W dikalikan cos alfa. Ingat, W adalah M dikalikan G dikalikan cos alfa. Nah, sehingga ini adalah persamaan rumusan untuk menentukan besar gaya normal. Lalu, berapakah besarnya gaya berat? Gaya berat atau W. Nah, ingat bahwa gaya berat itu tidak bergantung pada arah, pada posisi bendanya, pada kedudukan bendanya, karena arahnya selalu tetap ke bawah. Jadi besar gaya berat itu adalah M dikalikan G. Nah, jadi ini adalah rumusan untuk menentukan besarnya gaya normal dan gaya berat. Oke, kira-kira mana pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat adalah B. B atau A? Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Pembahasan nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Gaya yang arahnya sesuai dengan gambar di atas adalah yang pertama kita perhatikan dari penarikan garis dari atas bidangnya, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Berarti gaya yang ditarik dari atas bidang secara tegak lurus merupakan gaya normal. Apa bedanya dengan gaya berat? Nah, untuk gaya berat, maka penarikan garisnya biasanya diambil dari pusat massa benda tersebut atau dari tengah-tengah. Maka kalau kita ambil dari tengah-tengah disebut dengan gaya berat. Jadi kalau gaya normal, dia menariknya dari titik alas. Maka jawaban untuk nomor 11 adalah yang tepat B. Pembahasan nomor 12, sebuah balok yang bermassa 2,5 kg awalnya dalam keadaan diam pada permukaan bidang datar, kemudian diberi gaya mendatar sebesar 12 Newton seperti pada gambar di bawah ini. Kita buat gambarnya. Sebuah gaya diberikan sebuah gaya dengan gaya 12 Newton. Massa bendanya adalah sama dengan 2,5 kg. Koefisien gesek statis balok adalah 0,4, sedangkan koefisien gesek kinetik atau μk adalah 0,25. Tentukan besarnya gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Nah, oke, sekarang catatannya yang terpenting adalah jika kita diberikan dua nilai antara μs dan μk, ada beberapa tahapan yang perlu kita ingat. Tahap yang pertama adalah kita cari berapakah besar gaya normal. Gaya normal arahnya ke atas, kemudian gaya berat arahnya adalah ke bawah. Lalu kita gambarkan, maka gaya normal dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, di mana N dikurang W sama dengan 0, maka N sebesar W. Berapa W-nya? M kali G. Jika massanya 2,5, maka gaya beratnya adalah 25 Newton. Tahap kedua adalah kita cari berapakah besarnya μs atau koefisien atau besar gaya gesek statis. Besar gaya gesek statis itu adalah μs dikali dengan N, di mana μs-nya adalah 0,4 dikali 25 atau nilainya sama dengan 10 Newton. Lalu
Tahap yang ketiga adalah kita bandingkan antara Fs dengan gaya yang bekerja. Atau sebaliknya, kita bandingkan antara gaya yang bekerja dengan gaya gesek statis. Jika gaya dorong atau gaya tarik lebih besar, maka benda dikatakan bergerak. Jika bergerak, maka gaya gesek nilainya adalah mu k kalikan n, karena bendanya sudah dalam keadaan bergerak. Dengan mu k adalah 0,25 dikalikan dengan 25, maka nilainya adalah 6,25 Newton. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis dalam kolom komentar di video ini. Pembahasan nomor 13. Ada 3 balok, masing-masing 15 kg untuk M1, 20 kg untuk M2, dan 25 kg untuk M3. Dirangkai dengan menggunakan tali dan ditarik dengan gaya mendatar sebesar F80 Newton. Maka, berapakah besar nilai dari tegangan tali? Jadi kita cari berapakah nilai dari T1. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membahas soal nomor 13. Cara yang termudah adalah yang pertama, kita tentukan berapakah nilai percepatan dan arahnya. Untuk arahnya, yang pasti karena diberi gaya dengan arah ke kanan, maka arahnya akan bergerak ke kanan. Lalu berapakah besarnya percepatan? Percepatan dapat kita hitung dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F dibagi dengan sigma M. Dengan sigma F-nya adalah 80 Newton dibagi dengan jumlah dari ketiga massa. 15 ditambah dengan 20, kemudian ditambah dengan 25. Atau 80 dibagi dengan 60, atau kita perkecil jadinya adalah 4/3 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Tahap yang kedua adalah menentukan nilai dari besar T1. Caranya, kita bisa menggunakan lihat pada gambar yang ada dari ketiga benda itu yang paling kiri, yaitu M1. Dengan nilai T1 ada di sebelah kanan dari benda 1 tersebut. Maka untuk mendapatkan nilai T1, kita gunakan sigma F sama dengan M1 kali A, atau sigma F pada benda 1. Karena benda itu bergerak ke arah kanan, maka kita beri tanda positif untuk gaya yang ke kanan dan tanda negatif untuk gaya yang ke kiri. Dengan T1 kita beri tanda positif karena arahnya ke kanan. Kemudian M1-nya adalah sama dengan 15 dan percepatannya adalah 4/3. 15 dibagi 4/3, 15 dikali 4 dibagi 3, atau 15 dibagi 3 kali 4. 15 kali 3 adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20 Newton. Maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B.